Coba perhatikan, satu-satunya manusia, tidak ada dua di muka bumi ini yang sampai-sampai melupakan dirinya untuk berdoa gak sendiri pribadi dalam sembahyang, karena sibuk mendoakan kebaikan untuk anaknya. Siapa? Ialah ibu Kuitan. Nah, ini masih menyambung pembicaraan minggu tadi tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran dan zikir dan selainnya kepada orang-orang mati. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, mereka para salafus saleh bahari saling berwasiat untuk dibacakan Quran di kubur mereka. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sidin berwasiat, bila aku mati bacakan kena di kubur aku surah Al-Baqarah. Dan orang-orang Ansar bahari apabila mati, mereka bagantian bagilir ke kuburan untuk membacakan Al-Quran kepada siapa? Kepada nang mati. Nah, lalu di sini wa dzakarul ulama annahu yajuzul insani an yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi salatan kanat au qira'atan au ghairahuma. Telah menyebutkan para ulama-ulama bahwasanya boleh bagi manusia mempersembahkan pahala amalnya untuk orang lain, yang mana amalnya itu berbangsa sembahyang atau membaca Al-Quran atau selain keduanya. Ini pendapat para ulama, boleh bagi manusia atau boleh bagi kita menjulungi pahala, mempersembahkan pahala amal kita untuk orang lain, misalnya keluarga kita. Nah, amal yang kita persembahkan kepada mereka itu pahalanya adalah bisa berbangsa sembahyang atau membaca Al-Quran atau selain keduanya. Jadi boleh kita mempersembahkan pahala sembahyang kita gasan kuitan lah, atau gasan keluarga kita yang lain, atau siapakah seluruh kaum muslimin dan muslimat. Nah, kita persembahkan pahalanya neto bisa bacaan dari Al-Quran atau sembahyang atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Misalnya, ya Allah ya Tuhanku, sampaikan pahala sembahyang ulun ini nah lawan abah ulun, mama ulun, kai ulun, nini ulun, dan seterusnya seluruh kaum muslimin muslimat, niscaya pahalanya itu sampai. Atau misalnya ulun ya Allah membaca Al-Quran, ya Allah tolong sampaikan pahalanya, niscaya sampai juga. Atau amalan-amalan perbuatan baik yang lainnya, semisal zikir atau tasbih atau sholawat atau amalan-amalan lainnya. Ya Allah sampaikan pahala zikir ulun, pahala tasbih ulun, pahala sholawat ulun, gasan mama abah ulun, gasan keluarga ulun, dan untuk kaum muslimin dan muslimat, niscaya sampai. Atau misalnya kita duduk di pengajian amalan baik, kalau juga toh ya Allah nak ulun duduk sejam 2 jam ini nah, bila pian beri pahala, tolong sampaikan pahalanya juga gasan keluarga ulun,
gasan kuitan ulun, maka itu sampai dan hukumnya boleh. Apalagi sudah. Jadi lamun kita hendak ya kalau bakal kirim mempersembahkan pahala amal kita untuk keluarga orang tua kita, itu mudah, nyaman, cuma tinggal kadang kalau kuitan diingatkan kada dalam keluarga ladang hendak berkirim pahala ke mereka itu banyak, sangatlah luas. Allah Ta'ala menyediakan kepada kita, namanya sembahyang, namanya baca Quran atau zikir atau tasbih atau salawat atau amalan-amalan yang lainnya. Tinggal kita aja lagi mau kada mempersembahkan pahala untuk mereka seberataan. Nanti itu sembahyang kenapa aja wajib ke sunat kah? Boleh sembahyang wajib, boleh sembahyang sunat. Banyak lo batumpung nih kita terusan bahasa Arabnya terusan ngalih. Dalam hati kita Pak Pandir bisa juga. Lawan kai ini Dato ulun dan keluarga ulun kaum muslimin muslimat. Nah itu hukumnya boleh, dan ulama pun menyatakan pahalanya sampai. Pokoknya amalan apa aja, wajib kah, sunat kah, lalu kita persembahkan pahala kepada mereka, hukumnya boleh. Dan kita yakini, kita pasti akan pahala yang kita kirimakan kepada mereka itu pasti sampai. Jelas sudahlah. Wa yadullu ala dzalik ma akhrajahu ad-Darqutni min hadisin jaa. Nah, menunjukkan dalil atas itu yang diriwayatkan oleh ad-Darqutni dalam hadis yang telah datang. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata, bahwa laki-laki ini berkata lawan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulillah, kana li abawani abirruhuma fi hali hayatihima fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima. Ulun ini bisi dua kuitan, dahulunya ulun bisi dua kuitan, berarti abah lawan mama. Wahai Rasulullah, ulun bisi dua kuitan dan masih hidup dahulu. Abah ulun masih hidup, mama ulun masih hidup. Bagaimana bagiku cara berbakti, abirruhuma fi hali hayatihima, aku berbakti kepada keduanya di waktu hidup keduanya. Waktu hidup kawa ulun berbakti. Fa kaifa li bibirrihima ba'da mautihima, maka bagaimana caranya bagiku berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Nah itu kisahnya. Jadi laki-laki ini datang kepada Nabi mengadukan pertanyaan, wahai Rasulullah, ulun ini bisi abah mama, ulun bakti lan sidin keduanya. Nah lalu setelah sidin wafat, bagaimana cara berbakti kepada keduanya? Han orang bahari kayak gitu datang kepada Rasulullah tuh batakon masalah tentang akhirat, masalah tata cara berbakti kepada kuitan. Orang dahulu nang kayak itu datang lawan Nabi itu batakon ilmu, yang mana ilmunya gasan keselamatan dunia dan akhirat. Nah belain lawan kita, bila datang kepada ulama, datang kepada tuan guru, batakon juga bisa. Tapi yang ditakonakan, yang ditanyakan biasanya amalan kesan dunia. Kayak apa ya supaya ulun berejakian.
janjinya harus bener Bang, lagi belum berejeki. Tapi bila sudah berejeki itu lain faktanya. Biasa loh. Biasa. Atau kita datang kepada ulama batakon permasalahan hukum bisa. Tapi batakon permasalahan hukum kepada ulama itu anyak-anyak, lawan bujur-bujur, atau jangan sampai menyebarkan fitnah. Adalah itu, ada orang-orang seperti itu datang kepada orang batakon masalah hukum, permasalahan kehidupan, sekalinya mah keluar bejauh orangnya nih, pamit bahasa kita, lain cerita bisa. Jangan seperti itu. Sinang ditakoni memberikan jawaban gasan menolongi. Kita nang ditolongi harus tahu tanda terima kasih. Kayak itu caranya. Kenapa garang ini ada kisah? Nah, ada kisah. Pas nata ungkai hanya aja ingat kisah pribadi ulun sendiri. Ini adalah hanya kisah nih. Entah pian mendengar atau kadang mendengar, wallahu a'lam, itu urusan masing-masing. Jadi ada kisahnya, orang ini habis babisahan dua laki bini, judul kisahnya. Nah, setelah divonis oleh hakim pengadilan, kurang lebih berapa hari atau berapa minggu lu kada tahu urusannya. Sekalinya dalam keadaan masa iddah kawin, ujar kisah. Lalu ditakoni orang, kenapa artinya ikam kawin? Kenapa jadi artinya ikam nikah? Jaka artinya dalam keadaan masa iddah. Jawabannya singkat, bagus jawabannya. Singkat, padat, berisi. Ulang. Jawabannya apa? Boleh aja ujar ulun. Nah, iya masalahnya. Kayak itu biasanya. Memang kayak ini awal cerita muasalnya. Habis Hari Raya Idul Fitri, kurang lebih sebulan atau berapa, orang kadang mikirakan itu kayak apa. Orang itu datang menceritakan kronologi kejadian rumah tangganya. Nah, jadi mulai A, B, C D dikisahkannya. Nang jadi pertanyaannya, ulunnya kayak apa? Babisahan kada dua laki. Ulun jelaskan, namanya cerai itu ada dua ucapan cerai nih, ucapan talak ada dua, ada soreh, ada kinayah. Soreh itu secara telak, kalau secara telak kamu lain biniku, nah itu telak ngarannya. Nang kedua kinayah, kinayah ini sindiran tapi mengandung makna dalam hati, tergantung niat si laki itu apa. Menjelaskan, lalu disebutkannya ke ini ujar ulun tuh lain talak, itu ngarannya hanya kinayah, itu tergantung niat lakiannya seperti apa, ujar ulun deh. Habis itu takoni orangnya kada mau. Ringkas ceritanya, ujar ulun laki jika masih hakun dikebulikan ya, kalau tahu dorongan yang bagus kada mau. Nah, lamun ikam dasar hendak cerai, hendak babisahan juga nih, lu beri saran, ikam buka sidang, hendak cepat siapa apa pengacara, kadang ngalih-ngalih, diponis surang ikam, dan jerulun, ikam dihitung mulai iddahnya saat ketukan palu hakim, itu sekali cerita keluar lain. Jadi ada kisah lucu itu menurut ulun. Jadi kenapa? Jadi kisahnya ding macam-macam. Jadi ulun mengisahkan ini supaya pian tahu kenapa. Kenapa jadi memberitahu? Sebenarnya ulun kan hendak memberitahu ulun pian. Kenapa? Alasannya supaya orang itu kada berdosa lagi menguyai. Bukan. Ulun jadi mengisahkan kasihan orang menguya mengisahkan kada tahu permasalahannya. Jadi orang itu mendapat dosa, orangnya guring di rumah beribadah sembahyang tapi jadi catatan dosa mengalir karena menyebarkan berita fitnah, berita bohong yang berisi fitnah. Pertama, kedua itu gibah ngarannya. Kalau ulun kan ada masalah, sedikit pun tidak ada permasalahan di hati, tidak ada permasalahan. Ulun biasa aja mengajar kayak orang jua, bila sampai waktu, bila sampai makan, bila sampai waktu sembahyang, bila sampai guring-guring, bilanya sampai mijik HP, takanannya main game,
tangannya boroko santai bakal kawanan bepanderan. Jadi kita mikirakan itu. Coba kita pikir ulun, mun urang mah mandir karena tahu kisahnya, karena tahu permasalahannya, buku ruasnya, kasihan orang mandir berdosa. Nah itu jadinya toh. Jadi ulun pada anak itu. Jadi cerita lucu tuh. Jadi apa? Anggap aja itu apalah bumbu dalam masalah hukum. Ulun lah jujur aja nih. Menyelesaikan kasus-kasus yang besar masalah kawin ini banyak nak tahu biar. Ulun nih ulun kada tahu hukum, ulun betakun guru, ulun bisi guru. Bila ulun kada tahu permasalahan hukum, betakun. Kada ulun bahapal. Karena di dalam kaidah kitab Sulamut Taufiq dan Irsyadul Ibad, apabila kita menghalalkan yang haram, itu hukumnya murtad. Masa ulun tahu menggawi nang itu? Bapak murtad jadi duit kada, jadi baras kada, masuk surga kada juga. Ya Allah kesan apa? Ulun bisi guru. Jadi bila kada tahu masalah betakon ulun. Ada ini masalahnya sepele bagi ulun. Kan masalah betakon nang itu ja. Masalahnya betakon masalah cerai. Tidak ada permasalahan nak kawin bahasa itu pada ndak. Itu kejadiannya. Tidak ada permasalahannya nak kawin 2 bulan ke 3 bulan telah lalu kan masalahnya itu. Karena kan madrasah kita hukumnya bila seseorang nikah kawin dalam keadaan iddah hukumnya haram. Apapun pangkat kedudukan jabatan orang tersebut tetap di dalam hukum agama itu berlaku. Lain halnya hukum dunia. Oh ini pejabat, kedua ini orang menghukum. Oh ini rakyat bawahan jelata dihinyik. Iya kalau hukum dunia, tapi kalau hukum Allah halal haram itu kada pandang bulu, pukul berait. Pukul rata siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya. Hanang kayak itu jadinya. Jadi lumayan kisahkan ini supaya orang tahu jelas terang dan orang ada menyebarkan berita ini dan berita itu supaya orang kada berdosa lagi. Kalau ulun secara pribadi ulun kada nak kisahkan siapa-siapa karena itu masalah kecil, kada apa-apanya itu biasa aja tuh. Cuma lu ganang lu pikirakan kasihan umat, kasihan manusia, kasihan orang kada tahu napa-napa ya. Kalau kita tahu bagawi ya, kalau tahu makan, tahu sembahyang, lalu mendengar cerita-cerita kadang harus lumpur cuma mengisahkan kada tahu buku rasnya lahan dosa ketarusan ya Allah jadi fitnah jadinya. Nah, jadi minta ampun ya Tuhan, menulun juga memaafkan banyak ada masalah itu, minta ampun Tuhan. Nah sudahlah, jelaslah. Nah itu tuh kisah yang jadi lu menyatakan nang itu. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, bila nikah kawin dalam keadaan iddah, itu kada boleh. Haram hukumnya, dosa. Siapapun orangnya, apapun jabatannya. Cuma hebat juga pun orang itu mengandalkan tuh, nah artinya payu juga tuh ngarang dijual. Kada mungkinnya kalau orang menjual ngarang nang kada payu kan misalnya kayak siapa? Kayak Ijay ini, ujar Ijay orang kada masih. Orang mungkin dibahas orang. Biasa itu biasa. Jelas sudahlah. Nah, jadi kisahnya kita kembalikan pada pokok pelajaran tuh anggap sponsornya jatuh. Pasti ingat tadi ya. Jadi si laki-laki ini mengadukan 2 nabi. Ulun nih bebakti ulun kuitan di waktu si hidup lalu kuitan ulun meninggal dunia kayak apa caranya ulun berbakti. Nah ya Nabi Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna minnal birri an tusalliya lahuma ma'a salatika wa tasuma lahuma ma'a siyamika. Sesungguhnya termasuk daripada perbuatan bakti untuk orang tua setelah meninggal dunia, engkau sembahyang untuk keduanya bersama sembahyangmu, dan engkau berpuasa untuk keduanya bersama puasamu. Jadi kayak ini ujar Nabi, caranya termasuk kebaktian ikam kepada kuitan bila ikam sembahyang atau ikam berpuasa, persembahkan pahala sembahyang dan puasa ikam kesan kuitan. Tahulah persembahkan tuh kita tuh, ya Allah sampaikan nah pahala sembahyang ulun lawan abah, sampaikan pahala puasa ulun lawan mama atau lawan abah dan seterusnya.
Kayak itu caranya kita banyak bener ladang pahuman gasan hendak berkirim lawan kuitan. Itu termasuk kebaktian anak kepada kuitan. Kita ini kayak apa aja lah. Nih perhatikan, kayak apa aja kita baiknya lawan kuitan, berbuat baik kayak apapun, kita kada bakalan mampu membalas jasa keduanya. Peribahasanya jasa kuitan toh 100 dihitung, walaupun tidak ada hitungannya. Sabuting aja jasa sidin kita kada kaum balas, apalagi nak 2, apalagi nak 3, apalagi berataan kada kawa. Salah seorang laki-laki datang lawan Nabi, ya Rasulullah, ulun bisi ibu ulun ini sudah tuharan tak, kada kau apa-apa lagi, ulun nang bagawi gasan sidin, ulun masakakan, ulun suapi, ulun kinumi, ulun mandii, dan ulun pakai, bahkan ulun gendong ke sana kemari. Apakah ulun sudah termasuk membalas jasa ibu ulun? Belum, ujar Nabi. 1 dari 100 pun ikam masih kada kau balas. Tapi ikam Nabi sudah berbuat baik lawan kuitan. Bahkan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan itu dan akan memberi ganjaran berupa pahala. Tapi masih kita kaum balas, tapi dicatat dinilai ibadah. Apalagi ibu tuh jasanya luar biasa. Kuitan bini-bini itu jasanya luar biasa. Ulun pernah baca sebuah syair yang berisikan pujian kepada orang tua. Artinya apa? Kesibukan orang tua memikirkan anaknya. Al-um ya insaniyah al-wahidah allati qad tansa anta du'a li nafsiha fi salatiha li'annaha takun mashghulatan bid-du'a li abnaiha. Coba perhatikan, satu-satunya manusia, tidak ada 2 di muka bumi ini yang sampai-sampai melupakan dirinya untuk berdoa gak sendiri pribadi dalam sembahyang, karena sibuk mendoakan kebaikan untuk anaknya. Siapa? Ialah ibu kuitan, wabil khusus mama. Itu satu-satunya manusia nang sampai-sampai melupakan diri, kada ingat di diri untuk mendoakan dirinya sendiri karena kesibukan mendoakan untuk anaknya. Kayak apa? Jasanya luar biasa. Itu sisi doa, belum lagi nang lain. Di sisi doa nang itu sudah ganalnya. Di sisi doa seperti itu pengorbanan orang tua kepada anaknya. Sampai-sampai kada ingat mendoakan diri, sampai-sampai kada ingat mendoakan ini dan itu karena keasikan sibuk mendoakan anaknya. Itu tiada ada duanya kecuali orang tua, terlebih khusus, terlebih utama adalah ibu. Lamun orang mungkin mendoakan kita sebakas-sebakas saja. Lamun kawan kita nang sejati, nang kita anggap sejati, atau bini nang kita anggap setia, palingnya mendoakan sekali 2, itu pun lamun kada dipintai juga. Tapi kalau orang tua tanpa dipinta, tanpa diharap, sidin selalu mendoakan anaknya sampai-sampai melupakan akan dirinya di dalam doa. Kita kada tahu, kita kada melihat kita untuk mendoakan. Bahkan jasa orang tua itu tidak ada pembalasnya. Ada perkataan mengatakan, kullud duyun yumkinu raddaha illa dainul semua utang piutang berupa barang atau duit atau terhutang jasa sekalipun kita kepada orang, itu masih mungkin kita kau membayarnya, kecuali satu utang yang kada kau dibayari. Utang jasa nenena ialah jasa kepada orang tua. Tapi banyak kita lupakan, banyak kita sia-siakan, bahkan kita kadang mengganang jasa kuitan, nang kita ganang justru jasa orang lain. Kita kebaikan orang sedikit aja bilang jingkar mengatakan, bilang bapak himatan hendak membalas jasanya kebaikan orang. Tapi kebaikan orang tua nang kada mungkin kita kau membayarnya sedikit pun, ya tuh kita kada mengganang sama sekali.
Bahkan saking sidin jasanya besar kepada kita, berani berkorban, berani menumpahkan darah, berani menumpahkan keringat demi kemaslahatan anaknya. Seburuk-buruknya kuitan, sejahat-jahatnya kuitan itu tidak ada bertujuan bercita-cita anaknya itu kada baik. Siapa aja orangnya? Siapakah orangnya? Pasti berkehendak anaknya itu baik. Yalah itu kita rajin dah. Bila jasa orang kita mengatakan benar, bah luar biasa mengatakan. Tapi jasa kuitan kada pernah mengatakan. Padahal sidin apa? Mendoakan kita siang malam tanpa kita pinta, dan satu-satunya manusia yang bisa melupakan diri untuk berdoa gasan diri pribadi kuitan. Kita bang mendoakan berapa kali sehari? Lamun kita nang 5 kali sehari itu masih dikit. Kuitan setiap saat kali dipinta mendoakan terus. Bahkan kita dianjurkan, didorong berbakti dengan kuitan. Allah Ta'ala sudah menggambarkan dalam Al-Quran, alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Allah mensejajarkan ya Pak. Allah Ta'ala menyuruh untuk beribadah kepadanya dan menyuruh berbuat baik kepada orang tua. Artinya bila salah satu ini kada dikerja, kada digawe, maka nang lain itu kada diterima. Kita beribadah, harat ahli ibadah, peribahasanya waniling sakdahi beribadah sujud kelawasan, tapi kada berbuat baik lengkuitan sia-sia. Berbuat baik lengkuitan tapi meninggalkan kewajiban kada mau juga. Jadi nang dua ini kada dipisahkan. Kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, memohon kepada Allah, dan di samping itu kita dapat berbuat baik kepada orang tua. Karena bila salah satu nang dua ini dipisahkan, maka nang satunya akan diterima Allah. Ingat kisah masyhur ceritanya sahabat Nabi sezaman dengan Nabi, sembahyang di belakang Nabi, berbuat baik kepada orang, rajin bersedekah. Sahabat Nabi yang bernama Alqamah, ketika hendak wafat, ketika hendak meninggal dunia, padahal dia ahli ibadah, kada kawa menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bininya buka, bininya lari mengadukan kepada Rasulullah yang di saat itu berkumpul bersama sahabat yang lain, salah satunya Sayyidina Bilal. Wahai Rasulullah, itu laki ulun sakaratul maut, tapi inya kada mau bahkan menoleh ketika ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Lalu ujar Nabi, wahai Bilal, coba ika melihat bang, bujurkah perkaranya itu. Datang Sayyidina Bilal, ya Alqamah, gul, katakan la ilaha illallah. Kekuling, lo bingung ya Sayyidina Bilal, kenapa nenek? Jakartinya orangnya pak ibadah, sembahyang di belakang Nabi, sezaman dengan Nabi, baguru mengaji lon Nabi, kayak apa? Bayangkan. Datang lon Nabi, wahai Rasulullah, kata Bilal, kada kawa si Alqamahnya kada bisa menyebut la ilaha illallah, bahkan dia berpaling muka. Oh ini ada masalah ini, kata Nabi, kada mungkin ini ada masalah. Lalu Nabi bertakon lon bininya, Alqamah ini abahnya hidup lah, meninggal, bisi mama lah, bisi, tapi itu renta. Nah, sampaikan, aku kah nang datang, Sidin kah nang datang kemari. Ringkas ceritanya, si orang tua ibu Alqamah ini takzim kepada Nabi, artinya aku yang datang. Ringkas ceritanya. Lalu datang, wahai ibunya Alqamah, tuna anak ikam, sakaratul maut, kada kau menyebut la ilaha illallah. Ini ada masalah nih, kenapa gawinnya waktu hidup? Artinya Alqamah itu orangnya pak ibadah, sembahyang kada bisa tertinggal, bahkan selalu menjadi makmum di belakang pian wahai Rasulullah. Dia banyak diisi harta, dia habiskan untuk bersedekah dan berbuat baik dan lainnya. Kada mungkin ya Nabi, ini pasti ada salah. Kamu jujur, bila kada jujur turun wahyu Tuhan. Lalu mengisahkan, tapi ulun ini sangkal loninya, inya ini mengutamakan bininya ketimbang ulun, mengutamakan bini. Lalu ulun sangkal, oh ini ya Nabi penyakitnya, ini penyalahnya.
karena menyangkali hati pian, menyakiti perasaan pian, sehingga semua amal yang ia lakukan tadi itu kada kau membantunya untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, kada kawa ika maapakan lah, kada belum sangkal lagi. Munikam kada maapakan ya Rasulullah, wahai Bilal, siapkan pasukan. Kada kayak itu bang, siapkan kekawanan, sahabat, kita cari kayu bakar, kita cucul hidup-hidup Alqamah nenek. Lalu si ibunya ada tergugah hati. Namanya ibu kuitan, seburuk-buruknya anak, sejahat-jahatnya anak, pasti ada belas kasihan. Wahai Rasulullah, dia apa ya anak ulun? Kucucul ya Nabi. Kada apa jo lagi nenek. Jangan, teganya pian. Itu anak ulun. Ulun tohok malahirakan. Dia belahan jiwa ulun. Dia buah hati ulun. Pian cucul di hadapan ulun, sakit hati ulun. Ujar Nabi, azab Tuhan lebih pedih dan lebih sakit daripada itu. Lamun kaya itu ulun ampuni inya wahai Rasulullah, ulun ridho dunia akhirat. Lalu ja Nabi, wahai Bilal, lihat bang Alqamah, kau kada menyebut la ilaha illallah. Lalu seketika itu si Alqamah mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Parak mati usul khatimah. Padahal inya beribadah, padahal inya itu sejaman dengan Nabi, sembahyang di belakang Nabi itu luar biasa sudah. Bertemu berjumpa dengan Rasulullah, bisi harta banyak dia sedekahkan, belum lagi amalan-amalan yang lain. Gara-gara satu aja menyakiti perasaan ibunya, kuitannya hampir mati sul khotimah. Padahal sejak menolong Nabi. Bagaimana kita bayangkan yang kita ini kada pernah sembahyang di belakang Nabi, kada pernah berjumpa dengan Nabi, kada pernah sejaman dengan Nabi, dan kada pernah berkumpul dengan Nabi. Bahkan sembahyang kita bolong-bolong, maaf-maaf kadang-kadang balang kambingan. Bahkan apa kita bisi harta kada pernah bersedekah. Bagaimana nasib kita? Kayak apa? Kayak apa yo kira-kira yo? Nasib kita kayak apa? Lebih sakit lagi mungkin daripada itu. Ini saja menolong Nabi. Berjumpa dengan Nabi, berguru lawan Nabi. Kayak apa? Sudah kada kau menyebut kalimat la ilaha illallah gara-gara mengutamakan bininya ketimbang ibunya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi cara baktinya tadilah Nabi ikam sembahyang, pahalanya ikam persembahkan untuk orang tua, puasa ikam puasa, pahalanya ikam persembahkan untuk orang tuamu. Niscaya napa sampai itu ikam termasuk orang yang berbakti. Jadi waktu hidup kita kau berbakti lawan kuitan, waktu meninggal pun masih ada peluang untuk berbakti lawan kuitan. Nah kebalikannya, waktu hidup kawa durhaka, waktu sidin meninggal pun juga kawa durhaka. Kita ya Allah, kematian kuitan sudah. Apakah kita sudah merasa aman? Apakah kita sudah merasa bebas daripada anak durhaka? Tidak, tidak sama sekali. Sebagaimana kawa berbakti saat sidin sudah meninggal dunia, untuk durhaka pun kawa juga setelah sidin meninggal dunia. Mbah kita magawe nang haram ya Allah, magawe kemaksiatan, selesai sudah. Ditulis kita termasuk orang nang durhaka kepada orang tua. Pian tahulah durhaka lawan kuitan ini dosanya itu turun temurun. Dosanya turun temurun. Maaf, kita misalnya penjudi, itu mungkin saja penjudinya sebatas kita, anak kita mungkin bisa kata penjudi. Atau misalnya kita penyanyi, panggung dari ke panggung, mungkin saja suara anak kita suak. Paham lah. Kita misalnya ini penyanyi nih, wow penyanyi, mungkin saja anak kita tuh kan penyanyi bisa, suaranya suak. Bisa. Artinya ketika seseorang melazimi perbuatan maksiat, boleh jadi sebatas orang tuanya, anaknya mungkin kada tertular. Tapi kalau durhaka lawan kuitan, ini dosanya menular.
kedurhakannya menular turun temurun, sebagaimana sabda Nabi, birru abaakum tabarra atau tabirra abnaukum, baktilah kamu kepada orang tua, niscaya anak-anakmu, keturunanmu dan sampai ke bawah juga akan berbakti kepadamu. Kebalikannya, lamun kita durhaka lawan kuitan, niscaya anak pun durhaka, anaknya durhaka pulang, cucunya durhaka terus sampai hari kiamat. Kada papagatan. Jadi jangan sampai kita nang pembuka keran pertama tuh jangan. Menjadi pencetus pertama tuh jangan. Lamun hendak durhaka sepanjang karir sampai hari kiamat, ayo. Ini salah satu-satunya dosa yang terus mengalir turun temurun. Tidak ada dosa tuh mengalir turun temurun tuh ada. Pemabuk warisan tuh ada. Menggawi ini menggawi itu mungkin saja anak kita kada menggawi. Tapi kalau durhaka pasti sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat pian. Di mana keterangannya aja? Oh, ada kitabnya belum bicara. Karena asal sambat aja. Ulun berbicara dalam setiap pelajaran ini pasti modalnya ada. Kitab tuh ada suruh siapakan. Nah, ini bahasnya. Kan kada asal nyambat. Menahan warisan turun temurun itu tadi gawi. Durhaka kuitan. Jadi misalnya lah kuitan kita bakti terus ke atas, kita membuka pemulaan durhaka. Ya anak kita durhaka. Jadi cucu kita durhaka lawan abahnya. Terus buyut kita durhaka. Terus ke bawah sampai hari kiamat. Karena pemagatan terus menyambung. Jadi durhaka itu kan dari waktu hidup aja bang, sudah meninggal dunia pun juga bisa. Jadi doakan kuitan kita, doakan orang tua kita nang hidup kah atau nang meninggal dunia, apalagi nang hidup doakan yang lo sehat, panjang umur dan sebagainya, kesempatan. Kita kan ujar Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri sin papander, ujar sidin ikam gak usah sibuk-sibuk keluar ke sana kemari mondar mandir mencari wali Allah Ta'ala aja sidin, cukup wali Allah Ta'ala itu di rumah ikam. Siapa? Kuitan. Kada usah apa kita nang wali ini wali itu, kok salah baris benar fathah kena, paham lah. Ngerti kan kalau salah baris, wali itu kan kasroh barisnya, itu baris fathah wala. Kalau salah baris baik nang nyata di dalam rumah kita tuh ada. Ini Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri nama pander, bukan ulun. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri ini orang yang luar biasa, wali Allah Ta'ala, sultanul ulama. Sidin lo pander kada asal-asalan ujar sidin tadi ulang. Kada usah jisin kamu repot-repot abut keluar ke sana kemari mondar mandir mencari wali Allah Ta'ala. Cukup aja jasidin wali Allah Ta'ala kamu tuh di rumah, maksudnya kuitan. Bahkan doaul walid ala waladih ka doain nabi ala ummatih, doanya orang tua, doanya kuitan itu sama seperti doanya para nabi kepada umatnya, kabul. Lamun tahu kabul nenek, ujar ulama berkomentar, alasan apa pulang kuitan kada mendoakan anak kebaikan? Doa kuitan itu sama seperti doanya para nabi. Doa para nabi dijabah oleh Allah, begitu juga doanya orang tua diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi artinya kepada orang tua pulang lah, alasan apa tidak mendoakan kepada anaknya? Alasan apa? Sedangkan doa orang tua dikabulkan oleh Allah Ta'ala, alasan apa lagi? Kita juga belum mendoakan, kita harus, walaupun sidin misalnya lah kada pernah nokarakan nang harapan kita, kada apa-apa. Tetap selalu kita mendoakan mereka, karena orang tua itu dalam istilah peribahasa mungkin saja dalam kehidupan kita
mereka itu kada pernah menokarakan barang nang mewah, barang nang istimewa, barang nang berharga. Bahkan mungkin saja permintaan kita minta tokarkan sesuatu kada terkabul. Mungkin ya, mungkin sirin karena keterbatasan harta, karena keterbatasan ekonomi, jadi harap maklum. Akan tetapi kehebatan mereka sanggup mengorbankan apa saja. Peribahasanya mengorbankan diri siap. Walaupun kada pernah nukarkan barang haram, tapi mereka berani berkorban apa saja untuk anaknya. Kita mungkin kada wani berkorban macam-macam. Nah, jadi lu ingat juga, lamun kita nelah kada pernah sama sekali mendoakan kuitan, entah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ada keterangannya, sebagian salah seorang sahabat Nabi pernah ditanya, bagaimana orang yang meninggalkan doa untuk orang tuanya? Dijawab sebagian sahabat, tarkut doa lil walidain yadhiqul 'aisha 'alal walad. Tidak bisa mendoakan orang tua sama sekali, entah sidin masih hidup atau meninggal dunia, itu penyebab mewarisi sempitnya tapuntalnya hidup seorang anak. Lamun anak kada pernah doakan kuitan, masih hidup kuitannya kada pernah doakan satu sama sekalipun, atau sudah meninggal dunia kada pernah ziarah, kada pernah berkirim Fatihah, kada pernah bersedekah, kada pernah beristighfar kepada orang tuanya untuk mintakan ampun kepada Allah, itu penyebab mewarisi sulitnya, susahnya hidupnya seorang anak. Istilah orang Banjar itu, lamun kakanak kan dah kada bisa mendoakan kuitan, pasti hidup kakanak itu tapuntal. Tahu tapuntal. Lamun tapuntal itu kada kau diapa-apai, kasit dah. Lamun tapuntal kada kau diputar. Kasit tip bare, bila talinya tapuntal, lucut lagi mujurakan. Sudah kada kau mujurakan, disater kada kawa juga. Itulah gambaran kakanakan nang kada pernah mendoakan orang tuanya, entah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi mumpung kita diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan belajar, diberi kesempatan diberitahu oleh orang yang mengajarkan kepada kita, ayo mulai saat ini, mulai detik ini dan seterusnya, kita berdoa, mintakan ampun, bersedekah walaupun sedikit untuk orang tua kita, agar mereka menjadikan ridha kepada kita. Karena kata ulama pulang mengatakan, seseorang orang tua walaupun dia sudah meninggal dunia, itu masih bisa ridha kepada anaknya dan bisa juga murka kepada anaknya. Apa penyebab daripada keridhaan orang tua kepada anaknya? Ada 3 kata ulama. Pertama, seorang anak itu adalah soleh lagi baik untuk dirinya. Bilanya soleh baik, si anaknya itu waktu hidup kuitan yang dalam kubur tuh senang. Senangnya bukan main, senangnya luar biasa, sehingga tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan orang tua kepada anaknya terkecuali melihat anaknya tuh menjadi orang yang baik. Terus senang bandar kuitan, alahan pada diberi piala. Apa yobang piala itu leh? Kuitan himung itu alahan pada diberi piala lagi dah. Itu pertama. Yang kedua, yang maulah orang tua ridha walaupun mereka sudah ada di alam kubur, adalah menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kekeluargaan kepada kerabat orang tua dan sahabat karib keduanya. Senang di orang tua. Yang ketiga, yaitu tadi kita sempatkan waktu untuk beristighfar, mintakan ampun, bersedekah walaupun sedikit, yang mana pahalanya kita persembahkan kepada orang tua. Itu sangat bikin mereka bahagia dan membuat mereka ridha kepada anaknya walaupun orang tuanya sudah berada di alam kubur main puluhan tahun sudah. Tapi kebalikannya, lamun anak tuh kada soleh,
kada pernah bersedekah untuk orang tua, kada pernah beristighfar untuk orang tua, kada pernah berdoa untuk orang tua, dan kada pernah berbuat baik yang mana pahalanya untuk mereka. Siap-siap hidup pacangan tapuntal nang kayak kaset tadi, kasih tip bila talinya tapuntal kada kau diputar lagi. Itulah nasib si anak tadi, kada kau apa-apa. Makanya kada data tambahnya pulang. Lamun hidup nih tapuntal gara-gara kada bisa mendoakan kuitan, tambahnya kada ada, banyunya pun kada ada, amalan wiritannya, tatiupannya pun juga kosong, belum dikeluarkan lagi. Memang dasar kada ada juga. Kalau bang ulun nasib tapuntal hidup, nah kenapa? Gara-gara durhaka kuitan, tiup kepala, telinga, mata, awak sebagian kada mau manjur-manjur. Lain nih masalahnya, lain. Kalau bang dibintakan banyu, paribasanya tuan guru nang kayak apakah haratnya, saapakah panjang janggutnya, ganal sorbannya, kada manjur. Pintakan ke mana aja paribasanya orang di sana manjur banyunya, tulak dua. Di sana orang harat bari amalan. Di sana maruki harat artinya supaya jangan tapuntal hidup gara-gara durhaka kuitan tadi. Kada manjur. Ini lain babnya. Lain halnya kalau tapuntal hidup misalnya ada masalah, itu lain hal. Kalau gara-gara sebab musabab kada pernah mendoakan kuitan, apalagi durhaka kuitan, tapuntal hidup, kada ada lagi tambahnya. Amalannya kada ada, tatiupannya pun kada ada, banyunya pun orang bajual juga kada ada. Nasib sudah, makanya apa nasib itu? Nah, taubat lawan Tuhan, minta ridho lawan kuitan dengan cara menjadi orang yang soleh, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga, orang tua dan kerabatnya dan sahabat karibnya, dan kita mintakan ampun, berdoa, bersedekah walaupun sedikit, yang mana pahalanya kita persembahkan untuk orang tua. Lalu kasit nang tapuntal tadi kawa dibujurakan. Kawa dibujurakan buat teh lagi, nah benyanyian. Artinya apa? Kembalilah normal kehidupannya seperti biasa, karena sudah mendapatkan keridhaan daripada orang tuanya. Santai ya. Teruslah, nyaman ya, terus. Sedikit lagi. Sebenarnya aslinya ini kurang sehat awaknya, nah Pak, asam lambung naik. Cuma akan jadwal belajaran turun deh. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ammar bin Shu'aib, daripada abahnya, daripada kainya, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ala hadikum idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin tatawwu'an an yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa lahu mithlu ujurihima min ghairi an yanqusa min ujurihima syai'an. Tidaklah salah seorang kamu menghendaki bersedekah dengan satu sedekah yang sunat, kemudian ia jadikan pahalanya untuk kedua orang tuanya yang muslim, niscaya baginya mendapatkan pahala, dan pahala keduanya tanpa berkurang sedikit pun. Artinya kayak ini, bila seorang anak bersedekah, walaupun sedekahnya itu sebotol banyu nenenan, baniat ya Allah ulun bersedekah banyu lem mineral nih, mudahan pahalanya sampai gasan kuitan ulun. Maka apa? Kuitannya mendapat pahala, si anak yang bersedekah pun dia mendapatkan pahala tanpa berkurang sedikit pun. Jadi kita bersedekah itu kada mesti harus pamer lah, kada harus banyak, semampu dan seikhlasnya kita. Walaupun pamannya bersedekah setegok banyu, yang mana di saat itu orang berhajat,
Orang datang kehausan, bakatok ke rumah, assalamualaikum, salam, minta banyu bang secangkir ya. Kita ruakakan sedekah nih. Jadi kita ya Allah pahalanya sampai akan kasen kuitan ulun. Nah kuitan kita dapat pahala, kita nak bersedekah pun juga mendapat pahala tanpa berkurang sedikit pun. Luar biasa. Maka kebaikan Tuhan luar biasa. Kayak apa sudah? Kita ini menikmatinya hidup dalam dunia kebaikan Tuhan. Mau kebaikan yang mana lagi dicari? Kebaikan yang mana dicari lagi? Kebaikan Tuhan ini sudah cukup sangat luar biasa dan sangat luas. Kita pun disuruh menikmati, mencicipi kebaikan Tuhan. Sampai-sampai dari sisi kebaktian kepada orang tua, Allah Ta'ala kada hendak mencelakakan makhluknya. Allah Ta'ala kada hendak mencatat kita menjadi orang durhaka. Sampai-sampai kebaikan Tuhan untuk berbakti kepada orang tua pun diberikan celah yang besar, lubang yang besar, pintu yang terbuka untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai-sampai kita bersedekah yang sedikit pun kita niatakan dengan ikhlas mengharap ridho Tuhan, sampaikan pahala kepada mereka, mereka yang dapat pahala, kita pun juga mendapatkan pahala. Sudah dapat pahala termasuk dicatat pulang bakti, pulang kuitan, double jadinya. Mana kita dicatat orang yang bakti, mana kita mendapatkan pahala daripada sedekah yang kita persembahkan untuk orang tua tadi. Dzakarahu Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Manbaji. Itu dua tegampit titiknya. Al-Manbaji Al-Hanbali fi kitabih Tasliyati Ahlil Masaib. Nama menyebutkan ini riwayat Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Manbaji Al-Hanbali dalam kitab Sidin Tasliyatu Ahlil Masaib. Apa artinya? Artinya itu hiburan atau pelipur lara, kata-kata yang manisnya tuh, untuk hati orang yang tertimpa musibah. Kalau ada bukunya, cari pelipur lara untuk orang yang tertimpa musibah. Itu judul bukunya. Kitabnya Tasliyatu Ahlil Masaib. Jadi walhasil kesimpulannya apalah yang disebutkan ulama itu, bila kita persembahkan pahala ibadah kita untuk orang tua itu boleh dan sampai, yakin. Jadi itu merupakan kebaikan nikmat Tuhan non kita, peluang yang terbuka untuk kita berbakti sama orang tua. Artinya kesempatan itu ganal benar luas untuk berbakti kepada orang tua. Nah, jadi sampai akanlah minggu Rudi insyaallah ini sudah bisa beratan lagi kitabnya nih, kitab Ihya'ul Mayyit sudah beratan hampir belum? Kalian teh habisnya sudah habis pada puting banyak lah, dan enak lagi gratis ada tuh, tapi kada bapak yang lu tukar-tukar kan, ambil yang gratis, jadi dua kan apa juga sih. Jadi insyaallah minggu depan kita tambahi sedikit, kita baca kitab Ihya'ul Mayyit. Arti Ihya'ul Mayyit itu menghidupkan bangkai, menghidupkan orang mati. Oh, ini ilmu menghidupkan orang mati nih kisahnya. Lain itu maksudnya. Maksudnya apa? Itu judul kitabnya. Isinya hadis-hadis fadilat, keutamaan tentang keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Nang terjemahnya ada juga tuh Tuntong sudah, cuma belum diambil lagi. Nah, Tuntong juga. Kalau misalnya kan kada bisa nang kitab nang terjemah. Artinya kita hendak menuntut ilmu tuh jalannya banyak. Kada bisa apa? Bisa ada kebiasaan berkitab. Kalau ada kada bisa berkitab berterjemah. Kedua-duanya kada bisa, dengarakan. Selesai sudah. Mendengarakan kada bisa, nah iya dah tuh. Selamat tuh. Nah, jadi kitabnya Ihya'ul Mayyit tentang fadilat keluarga Nabi. Nah, bacanya caranya itu tunggal sebutingan hadis setiap minggunya supaya kada makan waktu benar. Lamun dibaca terus mustilah tuntung jam 11. Ulun jingkar beliuran, pian jingkar jo menguap. Nah, jadi sekira kita nyaman. Yang ini umpamanya kita baca 40 menit, nah itu baca 10 menit, nah pas 50 menit
selesai doa belikan. Nah, karena itu kitabnya itu sangat penting supaya kita tahu kedudukan mereka dan supaya kita semakin bertambah-tambah kecintaan kita kepada keluarga Nabi, karena kecintaan kepada keluarga Nabi itu merupakan asasul iman, pondasi iman. Pondasi, bila pondasi itu kada ada di rumah siap runtuh rumah itu. Bila diri seseorang tidak ada pondasi imannya, nah berarti siap runtuh imannya itu. Jadi pondasi iman. Jadi kayak apapun hebatnya kita, bagaimanapun ilmunya kita, ibadahnya kita, tapi pondasi iman nang nenek kada ada, tidak ada kecintaan kepada keluarga Nabi, bahkan tidak tahu menahu dengan keluarga Nabi, percuma. Nah, jadi supaya kita bertambah-tambah kecintaan kita, bertambah-tambah iman kita, dan itu menjadi kado istimewa kepada keturunan kita nanti, supaya mereka tahu mencintai keluarga Nabi. Karena kecintaan kepada keluarga Nabi ini perintah daripada Rasulullah. Perintah Rasulullah berarti perintah Allah Ta'ala. Kita biasanya habis-habisan ya Allah, bahan apa? Adibu auladakum ala salasi khisal hubbu nabikum hubbu ahli baiti wa qiraatul Qur'an. Kata Nabi berarti perintah Allah. Lajari, didiklah anak-anak kalian cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi dan baca Quran. Biasanya nang tengah-tengahnya dilewatakan orang. Kita gencar mengajarkan cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, dan gencar pulang kita mendidik mereka membaca Quran. Kenapa? Salah, bagus, karena salah. Tapi jangan dilupakan yang satu. Itu gencar juga kita menanamkan cinta kepada keluarga Nabi. Ini pondasi iman tadi jelun. Ini perintah Rasulullah. Bila perintah Rasulullah, perintah Allah Ta'ala. Mau apa? Hebat nang kayak apa? Jadi kita kan tak mau membelakangi dengan mereka. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bahas minggu ini.